Hai, selamat pagi adik-adik kami semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Yes, today exactly on Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memasuki tema yang kedua, di mana tema yang kedua ini berbicara mengenai persatuan dalam perbedaan, dengan subtema yang pertama adalah rukun dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang pertama, di mana dalam pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas mengenai proklamasi Indonesia. Yang kedua kita akan bahas mengenai peta pikiran, and the last one will be discussed about adaptasi tumbuhan. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara dan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara bendera membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain seperti YouTube, televisi, dan lain sebagainya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Coba kamu amati teks proklamasi berikut. Ini adalah Bapak Soekarno dan Hatta, dan inilah teks proklamasi tersebut. Coba siapa yang tahu apa isi daripada teks proklamasi? Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi anak-anak kami sekalian harus tahu ini di luar kepala. Ya, kalau saya tanya nanti, coba dulu sebutkan isi teks daripada proklamasi, harus tahu. Baik, jadi setelah kamu amati teks proklamasi berikut ini, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apakah anak-anak kami tahu setelah anak-anak kami amati teks proklamasi tersebut? Nah, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Baik, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota apa? Di kota Nagasaki. Nah, Jepang akhirnya menyerahkan diri kepada siapa? Kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, jadi teks proklamasi itu ditulis di rumah siapa? Ditulis di rumah Laksamada Tadashi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Jadi para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Nah, jadi konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Tia Sayuti Melik, Soekarni, dan Suediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta atas nama siapa? Atas nama Indonesia. Nah, teks proklamasi itu diketik oleh siapa? Diketik oleh Sayuti Melik. Jadi inilah kediaman Laksamana Tadashi Maeda, dan inilah mereka berunding pada waktu itu, ya. Nah, pada pagi harinya 17 Agustus 1945,
di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain siapa? Ada Sohirjo, ada Wilopo, ada Gafar Pringodindo, ada Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Indonesia oleh Fatmawati dikibarkan. Jadi siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Nah, jadi yang dijahitnya itu langsung dikibarkanlah. Baik anak-anak sekalian, dari teks tersebut, nah kita memperoleh banyak informasi. Ada begitu banyak informasi yang dituliskan di dalam teks tersebut. Nah, informasi tersebut ternyata informasi yang ada dalam teks tersebut dapat kita ubah menjadi yang namanya peta pikiran atau yang sering disebut dengan mind maps. Jadi kita akan masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, saya katakan tadi bahwa dari teks yang kita baca pada pagi hari ini ternyata memiliki banyak informasi-informasi yang memberikan wawasan kepada kita. Jadi anak-anak kami semuanya, untuk dapat mengubah ini supaya kita bisa memperoleh informasi yang lebih akurat, maka kita bisa mengubah teks ini menjadi dalam bentuk peta pikiran ataupun mind maps. Jadi peta pikiran ini membuat kita lebih berkreasi. Kenapa? Karena memiliki warna-warni. Kemudian yang kedua karena memiliki ringkasan daripada kata-kata, ya kan? Nah, apakah anak-anak kami tahu apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Baik. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, menyajikan ide, menyajikan tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Berarti peta pikiran. Jadi apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, suatu cara untuk menyajikan ide, suatu cara untuk menyajikan tugas atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah supaya informasi tersebut dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Tujuan yang kedua apa? Tujuan yang kedua adalah untuk membantu memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara apa? Dengan cara memetakan bagian-bagian dan subbagian yang penting dari suatu pelajaran. Nah, anak-anak sekalian, pada umumnya peta pikiran menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar, ataupun simbol, dan warna. Jadi tujuan daripada peta pikiran ini adalah supaya informasi yang kita peroleh itu dapat kita ingat secara efisien dan secara cepat. Kemudian yang kedua apa? Berarti kita peta pikiran ini membantu kita untuk memetakan. Jadi kita petakan dulu, kita pisah-pisah dulu gitu. Yang mana yang bagian-bagian yang penting dari teks tersebut. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, bagaimanakah membuat peta pikiran kita? Nah, jadi untuk membuat peta pikiran, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya. Ayo, siapa yang tahu kata tanya? Ada apa saja kata tanya? Oke, inilah kata-kata tanya itu. Jadi dalam membuat peta pikiran, you can make something like this. Jadi anak-anak kami bisa membuat seperti ini. Dengan kata tanya apa, dengan kata tanya mengapa, dengan kata tanya siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi kita buat di sini judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Contoh. Tapi pertanyaannya harus sesuai dengan teks. Nah, teks itu tadi adalah tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita buat contoh di sini. Contohnya, apa? Apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Kalau siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Kalau mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Kalau bagaimana? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan?
di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, bagaimana menjawabnya? Jadi kalau kita ingin menjawabnya, nomor 1, apa? Maka dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima Nagasaki. Kalau nomor 2 tadi, pertanyaan nomor 2, ya. Kalau pertanyaan nomor 2 tadi, pertanyaan nomor 2, siapa yang membacakan teks proklamasi? Nah, yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Karena dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Nah dia disusun bersama oleh Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Apalagi, kapan teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10. Apalagi pertanyaan yang terakhir adalah, di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi dalam membuat peta pikiran, kamu harus tahu bisa digunakan dengan kata tanya tadi. Apa kata tanya tadi? Apa? Apalagi? Siapa? Apalagi? Ayo. Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Ya, itu dia. Nah, kita akan bahas mengenai makna kemerdekaan Indonesia. Apa sih yang menjadi makna kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, makna kemerdekaan Indonesia itu adalah sebagai puncak perjuangan melawan penjajah. Kemudian makna yang kedua, sebagai pengakuan ataupun kemerdekaan kepada dunia luar. Yang ketiga, untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Dan yang keempat, sebagai perjuangan negara baru yang merdeka. Dan yang kelima adalah bahwa makna kemerdekaan Indonesia ini dijadikan sebagai tonggak sejarah baru bagi bangsa ataupun bagi negara Indonesia. Jadi inilah makna-makna kemerdekaan Indonesia itu dijadikan sebagai puncak perjuangan, sebagai pengakuan kemerdekaan kepada dunia luar, menaikkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah bagi negara Indonesia. Nah, itulah makna kemerdekaan Indonesia dan makna proklamasi yang kita rayakan, yang akan kita selebrasi atau yang akan kita rayakan dan akan kita peringati pada tanggal 17 Agustus. Nah, karena kemerdekaan Indonesia itu, maka kita harus mampu beradaptasi. Kita harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai adaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Di kelas 5, anak-anak kami sudah pernah belajar mengenai adaptasi. Nah, adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan atau untuk memberikan untuk mempertahankan hidupnya di lingkungan tersebut. Nah, kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, melindungi diri terhadap pemangsa. Yang ketiga, untuk mencari makan. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bahas mengenai adaptasi terhadap tumbuhan. Nah, adaptasi terhadap tumbuhan ini ada 3. Yang pertama secara morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Sekarang kita bahas dulu yang morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah yang meliputi bentuk tubuh. Adaptasi morfologi ataupun bentuk fisik itu merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap apa? Terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi morfologi ini dapat dilihat dengan jelas. Jadi kalau untuk tumbuhan ada adaptasi morfologi, ada dibedakan lagi, ada tumbuhan hidrofit, ada tumbuhan higrofit,
ada tumbuhan yang namanya xerophyll. Hidro, air. Higro, lembab. Xero, kering. Berarti hidrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah permukaan air. Higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Dan xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Inilah adaptasi tumbuhan dengan cara morfologi. Ada hidrofit, higro, dan xerofit. Kemudian ada adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ini apa? Berarti adaptasi yang meliputi fungsi alat tubuh. Adaptasi fisiologi ataupun fungsi organ tubuh merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Kemudian ada tingkah laku, adaptasi tumbuhan dengan cara tingkah laku, yaitu berupa perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Nah, anak-anak kami sekalian, untuk adaptasi tumbuhan ini nanti ataupun penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya akan kita bahas lebih mendalam lagi di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai LK KD 34 yang IPS adalah jelaskan secara singkat sejarah kemerdekaan Indonesia dengan bahasamu sendiri. Untuk LK KD 34 bahasa Indonesia adalah tuliskan jenis-jenis kata tanya beserta fungsinya masing-masing. Jadi kita bahas apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Tapi anak-anak kami harus tuliskan fungsinya, fungsi pertanyaan, fungsi tanya apa itu apa gitu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian LKKD 33 untuk mata pelajaran IPA adalah tuliskan jenis tumbuhan yang termasuk tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit, dan xerofit. Nah, kamu buatlah tabelnya seperti ini. Anak-anak kami silakan dikirim melalui Google Classroom dan LK-nya sudah tersedia di Google Classroom. So finally, I would like to say thank you very much. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada atensi anak-anak kami. Silakan dipelajari bukunya, dibahas. Kalau sudah selesai belajar, handphonenya tolong diistirahatkan. So I would like to say thank you. Horas, shalom.